dia saat ini floating profit itu di 3%-an teman-teman. Ya, jadi untuk saham. Halo guys, balik lagi bersama channel Saham Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham sekaligus kita akan mengulas ya pergerakan IHSG ke depannya seperti apa atau saat ini seperti apa. Tentunya disclaimer on terlebih dahulu guys bahwa video ini tidak ada ajakan beli ataupun jual. Video ini murni edukasi ya guys ya. Jadi teman-teman yang menonton video ini, setelah menonton video analisa ini silakan dianalisa ulang ya. Silakan dianalisa mandiri. Jangan pernah FOMO, jangan pernah ketergantungan influencer. Itu selalu saya ingatkan di tiap video, oke? Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Intinya do your own research, oke? Oke, di awal ini saya ingin ya mengajak teman-teman untuk melihat IHSG terlebih dahulu. Tadi ya sempat turun di atas 5% ya IHSG ya. Lalu ada kenaikan dikit gitu. Nah, kalau kita lihat IHSG nih gap down sebenarnya ya hari ini gitu. Dan kita analisa sebelumnya kemarin bahwa ini merupakan area support ya di 7.400-an gitu. Ternyata dia dijebol area supportnya dan ya sebenarnya sedang berada di area support juga kalau kita tandain area ini nih guys. Ya, saat ini memang sedang berada di area support juga. Cuma kalau melihat kondisinya hari ini gap down gitu ya, bisa jadi besoknya akan kembali gap down. Seperti ya seperti yang lalu-lalu lah ya di tanggal 28 Januari ketika terjadi gap down yang cukup cukup ini ya, cukup besar gitu ya. Hari esoknya pun gap down gitu ya, turun lagi gitu, ada gap down. Dan ya kita sebelumnya menganalisa di bulan atau di tahun 2025 awal memang polanya hampir-hampir mirip guys. Kenapa bisa dibilang hampir mirip? Ya 2025 juga turun gitu. Bahkan sampai ke level 6.800-nya. Ya, coba kita cek dari time frame weekly biar kita punya pandangan atau sudut pandang yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat memang sekarang ini, posisi sekarang ini, dia berada di area yang kuatnya, sangat kuatnya guys. Ya, di 7.300 atau ya 7.300-an itu merupakan area yang sangat kuatnya kalau berdasarkan teknikal gitu ya. Tentu ya kita nggak bisa menelan mentah-mentah teknikal kan. Kita harus mengkombinasikan dengan yang namanya geopolitik gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi teknikal, memang ini terjadi beberapa kali pantulan nih. Satu, dua ya, rejection gitu ya. Tiga, empat, lima gitu ya. Dan ya, enam. Hampir beberapa kali gitu. Dan ini sering. Tapi kan lagi-lagi ini juga bergantung dengan politik yang ada di dunia saat ini guys. Kita nggak bisa menelan mentah-mentah. Apalagi kita tahu di hari ini sebenarnya foreign tuh net buy guys. Dia foreign net buy itu 749 miliar ya. Foreign itu net buy ya, pembelian bersih 749 miliar. Jadi ada apa nih di hari ini nih? Apakah justru yang domestiknya ketakutan gitu ya, menebar fear ya, sehingga ya retail juga pada kabur gitu, panic selling lah gitu ya. Ya, kalau melihat seperti ini siapa yang nggak panik selling gitu kan? Apalagi teman-teman yang terbiasa swing, bukan mode scalping. Kalau scalping mungkin tiap hari in and out gitu kan, masuk dan keluar. Tapi kalau mode swing kan mau di cut loss mungkin teman-teman juga ragu, ntar rebound gitu atau reversal. Tapi mau di apa? Mau tambah muatan juga ragu, takut turun ya kan? Pasti dong gitu ya. Makanya kita harus melihat dulu dari berbagai sisi sebenarnya. Nggak bisa cuma dari satu sisi, misalkan dari teknikal doang. Ya nggak bisa juga. Kita harus melihat faktor di dunianya gitu ya. Geopolitik mesti berlangsung. Teman-teman juga tahu harga emas dunianya juga saat ini juga ini ya harusnya ketika harga emas dunianya naik, sorry, harusnya ketika ada perang terjadi harga emas dunianya ikut naik, betul dong. Nah, ya, di kesempatan kali ini tuh berbeda teman-teman. Harga emas dunianya justru turun. Ya, kenapa? Kalau dari berbagai ini ya, berbagai media yang saya amati gitu ya, saya baca bahwa justru banyak ya big player ya, pemain besar, mereka justru lebih memilih US dollar, teman-teman, dibanding apa? Dibanding dengan si emas dunianya. Makanya mereka beralih
ke US dollar sehingga harga emas dunianya turun gitu. Nah, implikasinya apa ke IHSG? Tentu ada, teman-teman. Implikasinya adalah nilai tukar rupiahnya. Nilai tukar rupiahnya yang kita semakin tertekan gitu kan. Itu ada hubungan lah, apa ada hubungannya semua. Jadi nggak serta-merta ketika IHSG turun, ya ini menandakan apa? akan akan turun terus nggak juga gitu. Makanya tergantung kebijakan pemerintah juga. Mudah-mudahan sih dalam beberapa waktu dekat gitu ya. Ada ada potensi rebound ataupun potensi reversal gitu ya. Dan kalau kita cek memang di analisa teknikal dia berpotensi ke area sini nih guys. Yang paling terdekat ya, ini bisa jadi turun juga di 6.900-an gitu ya. Itu area kuat juga. Tapi kalau dilihat weekly, ingat teman-teman ini sekarang ini udah area yang sangat kuatnya ya. Hari ini memang rejection gitu dan meninggalkan ekor yang cukup panjang di daily-nya, time frame daily. Kalau ya mudah-mudahan sih ini juga nggak berlangsung lama ya turun terus karena kalau turun terus ya tentunya merugikan semua pihak gitu ya. Bukan hanya retail yang dirugikan gitu. Retail panik selling jual gitu, tapi semua pihak saya yakin gitu. Makanya sama-sama kita optimis gitu ya, sama-sama kita bangun, jangan tebar fear terus ya, kita tebar optimisme. Oke, tapi optimisme yang realistis. Oke, kita langsung masuk aja ke saham yang pertama ya guys ya. Ada saham Medco. Nah, di saham Medco ya, ya gini ya. Jadi sebagus apapun apa analisa transaksi, analisa teknikal di suatu saham, tapi kalau pergerakan IHSG-nya justru sebaliknya gitu ya, bearish gitu ya atau turun, ya itu akan membuat saham-saham yang berada di dalam IHSG ikutan teman-teman ya. Misalkan tadi IHSG kan sempat minus 5%. Otomatis itu jadi kayak efek domino sih gitu ya. Ya saham-saham yang lain yang tadinya naik gitu ya, yang tadinya mungkin udah hijau gitu ya, tiba-tiba turun lagi jadi merah gitu atau panic sell karena melihat IHSG-nya merah gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar untuk kondisi saat ini sih saran saya lihat terus tuh pergerakan IHSG-nya teman-teman ya. Kita lebih baik lihat pergerakan IHSG-nya, kondisinya seperti apa, karena sebagus apapun analisa kita, nampaknya juga akan sangat berpengaruh dengan pergerakan IHSG ya. Kalau kita lihat Medco salah satu yang kena dampaknya juga ya. Dia akhirnya kena atau reject ini ya, kena area supportnya di 1715 dan ya area supportnya batas area supportnya sampai sini teman-teman ya sampai 1610 itu merupakan area supportnya. Jadi diharapkan di area support ini ya dia bisa tertahan lah ya harganya. Kalau kita cek dari sisi analisa transaksi ya untuk saham Medco di hari ini ya, di hari Senin ini tanggal 9 Maret ya nampaknya IF ya, IF, LG ya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa foreign justru masuk gitu, beli net buy sampai 700 miliar ya. Ternyata yang keluar ya institusi lokal teman-teman ya, IF, LG ya atau bisa jadi mereka taking profit bisa jadi juga gitu. Terus yang masuk siapa? CCNI, ya bisa jadi CCNI ini dan antara bisa jadi. Nanti bisa diceknya di mana? Ya di data kepemilikan saham kan, tapi di akhir bulan atau di awal bulan besok. CC 47 miliar. Coba kita cek ya dari sisi ini ya, foreign atau bukan. Ternyata bukan. Ya, CC di sini bukan foreign, teman-teman. Tapi CC di sini ya dari domestik gitu ya, dari dalam negeri. CC, NIBB, CPYP. Ya, sementara ya retailnya terbagi lah ya. Di sini ada CP dan YP, terus ada KK, ada XC, ada XQ juga. Sementara di sisi sellernya ada XL ya. Nah, kalau lihat seperti ini, ya teman-teman harus perhatikan juga gitu ya ini smart money atau bukan gitu dan dia punya kemampuan nggak buat dorong harga. Kita lihat dari tanggal 3 Maret ya, apakah si CC dan ENI juga? Iya, ternyata CC udah nahan dari tanggal 3 Maret ya ketika harganya turun dia 140 miliar diakumulasi beli ya nih di average 1.800. Kalau kondisinya kita lihat dari tanggal 3 Maret memang kondisinya dia nyangkut. Kalau dilihatnya dari 3 Maret gitu ya. Dan termasuk NI juga 1.800 gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga apakah CC dan NI ini danantara atau bukan. Itu harus kita cross check juga ya. Sementara yang jualan siapa? Yang jualan LG, AK,
terus ada DR juga, ada PD, ada YU ya. Tapi di sini di sisi bayarnya juga ada RF, BK, BB ya, ada institusi apa fund lokal gitu ya. Kita lihat si BK-nya foreign ternyata. BK-nya foreign dan ya BK-nya ternyata punya barang ya dari tanggal 3 sampai 9 Maret. Dan ya mudah-mudahan sih market membaik ya, cepat sembuh ya marketnya ya. Sehingga bisa membuat saham-saham kembali bergairah gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada energi. Ya, masih tentang perminyakan ya teman-teman ya, karena harga minyaknya terus ini ya, terus meningkat gitu ya. Sementara sayangnya IHSG kita tidak mendukung ya, belum mensupport gitu untuk kenaikan harga minyaknya sehingga harganya terus-terusan apa? Harganya terus-terusan turun gitu ya, di harga minyak dunianya naik tapi harga sahamnya turun gitu. Apakah ini diskon ya belum tentu juga teman-teman gitu kan. Market kan diskon on everything kan gitu ya. Maksudnya apa? Market selalu diskon kan di setiap waktunya. Dan kalau kita lihat di volume 2 hari ini aja ini volumenya spike teman-teman ya. Dia volumenya spike nih 2 hari di atas MA 20 gitu. Dan ya kita lihat juga tadi dia sempat sempat hijau juga kan si energi ini gitu ya, sempat hijau nih di sini, dia sempat hijau namun sayangnya masih ada dorongan juga pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya ada dorongan jual juga sehingga minus 9%. Dan ya, dia sudah ini ya menembus area resistennya dan supportnya di sini sehingga target terdekatnya sekarang di 1515 jika dia turun lagi. Itu target terdekatnya teman-teman di sini ya. Dan kalau ini tembus ya kemungkinan akan ke bawah lagi. Kalau kita lihat time frame weekly, ya, di time frame weekly memang terlihat ya seperti itu rejection, dan kalau kita lihat monthly ya di bulanan, nah ini ya di bulanannya memang terbentuk candle ini ya, hampir candle hammer balik atau bisa dibilang shooting star ya. Itu udah, kalau kita lihat ya ini seperti ini gambarannya. Ini udah spike volume dan bentuk candlenya pun solid ya. Cuma meninggalkan wick-wick kecil. Kita coba cek dulu dari sisi analisa transaksinya. Apakah si si AK masih jualan? Dan ternyata benar AK masih jualan ya teman-teman ya. Sebelumnya kita udah analisa untuk saham energi bahwa AK memang punya barang gitu ya. Punya barang banyak dari tanggal 6 sampai tanggal 2. Coba kita cek dulu ya. Dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 2 Maret dia punya barang itu AK ya 814.000 lot ya. 814.000 lot. Berarti kalau dari tanggal 3 sampai tanggal sekarang, tanggal 9 itu harusnya 814.000 juga keluarnya kan. Kita lihat, ternyata sudah melebihi teman-teman ya. Si Aka sudah jualan 919.000, 185 miliar gitu ya. Artinya sebenarnya secara jumlah barang dia sudah habis gitu ya. Sudah habis kalau yang dari tanggal 6 Februari gitu ya. Jadi udah AK ini udah jualan habis sebenarnya di average-nya 2055. Tapi kalau kita lihat dari tadi ya tanggal 6-nya sampai tanggal 2-nya dia average-nya di berapa? Dia average-nya di 1650 ya. Di 1650. 1650 kalau dia average sekarang di 2055 dia sudah floating profit berapa? 2055 1650. 1650 itu harga sekarang ya. Kurang lebihnya di harga sekarang. Ya, sampai 2055. Nah ini ya, dia floating, bukan floating lagi, dia profit 20%-an teman-teman. Jadi jualan habis dia nampaknya hari ini, ya si Aka. Kita lihat yang hari ini ya, dia kayaknya Aka tuh barangnya habis hari ini. Dan ya, dia jualan di 1.800 hari ini ya. Dijual habis nih, 295.000. Nah pertanyaannya apakah besok si Aka mulai akumulasi lagi, atau justru ya ini kan kelihatan YUZP ya. Coba lihat ini foreign atau bukan YUZP. ZP-nya foreign ya 66.000 tapi YU-nya bukan. ZP 66.000 ya dominan foreign gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya YU di sini dia bukan foreign ya,
Dan kalau kita lihat AK di sini memang dia distribusi kan gitu ya. Jadi AK nampaknya sudah selesai, tapi lihat juga besok gitu ya. Bukan berarti AK sudah selesai bisa langsung masuk, enggak juga. Dan tentunya disclaimer on teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan analisa lagi gitu ya. Baik atau enggaknya nih saham energi. Karena kalau cuma melihat dari satu pihak ya, big playernya atau smart money-nya, tentu tidak fair gitu ya. Kita harus melihat dari berbagai sisinya ya. Dan kalau kita melihat ya analisa kita sebelumnya bahwa kita berharap kemarin ada pantulan ya, ada rebound di area support yang di atas ini, yang resisten ini ya di atas ini di 2080 nampaknya itu gagal ya teman-teman ya. Gagal karena apa? Ya lagi-lagi IHSG-nya tidak mensupport, tidak mendukung gitu ya. Dan ya kalau kita lihat pergerakan selanjutnya ya kalau nggak dia retest nih area 1750-nya resisten atau enggak nanti dia masih lanjut koreksi ke 1515. Jadi jangan berpikir ketika akas sudah habis barang ya nggak ada yang jualan lagi. Tentu akan ada teman-teman ya. Tentu akan muncul efek berantainya yaitu ya mungkin panic selling atau melihat wah ini jadi kesempatan ya tentunya ada banyak inilah kompleks lah ya. Jadi nggak serta-merta foreign-nya udah habis barang langsung stop penjualannya belum tentu. Oke. Dan ya kalau teman-teman bingung ya cara analisa transaksi ya teman-teman pelajari aja analisa ini aja teknikal gitu ya. Analisa teknikal kan minimal banget ya fondasi yang harus teman-teman miliki apalagi melihat kondisi IHSG seperti ini gitu. Jadi kita nggak mudah terjebak karena harga turun melihatnya murah gitu. Kita nggak mudah terjebak teman-teman. Kalau teman-teman memahami yang namanya analisa transaksi atau analisa teknikal gitu ya. Jadi analisa teknikal ini teman-teman bisa lebih aware ya, bisa lebih waspada atau berhati-hati dalam trading sahamnya, baik scalping, swing atau day trading ya. Tapi kalau teman-teman belum paham, belum mengerti ya teman-teman silakan belajar aja di channel-channel YouTube yang lain gitu. Itu kan banyak yang bertebaran ya untuk apa teknikal analisisnya gitu kan, materi teknikal analisisnya. Memang nggak terstruktur gitu ya. Memang nggak terstruktur. Nah, kalau teman-teman nyari yang terstruktur, ya saya ada e-course mahir analisa teknikal. Itu di dalamnya, itu ada materi tentang cara menentukan support and resistance seperti ini nih, yang garis-garis kuning, teman-teman. Cara menentukan trend line. Nah, ini ya, kita buat trend line dulu. Nih, cara menentukan trend line dan dia sudah patah tren ternyata ya hari ini. Cara menentukan trend line, cara menentukan Fibonacci, kita juga tentukan Fibonacci-nya nih dari bawah ke atas. Jadi gunanya Fibonacci apa? Gunanya Fibonacci kita tahu batas koreksian yang aman tuh sampai mana nantinya gitu. Terus kalau jebol gimana Mas atau Bang gitu ya. Kalau jebol artinya koreksinya tidak sehat gitu ya. Kalau koreksi tidak sehat, dia makin berat untuk reboundnya dalam waktu dekat atau reversal dalam waktu dekat itu berat. Ya, jadi fungsinya itu dan itu semua bisa dipelajari di Mahir Analisa Teknikal, teman-teman. Ya, linknya ada di deskripsi. Harganya cuma 249.000 dari normal ya 1 juta ya, teman-teman. Itu berupa video ya, teman-teman, bukan berupa PDF. Jadi teman-teman bisa enak belajarnya ya secara terstruktur. Memang tidak ada jaminan cuan ya karena balik lagi ke teman-teman belajarnya serius atau tidak, menerapkan dengan baik atau tidak gitu. Apalagi di market yang seperti ini gitu ya, gonjang-ganjing market tiap hari gitu. Makanya di dalam materinya pun saya menyelipkan materinya, salah satunya adalah cara menentukan titik entry dan titik stop loss. Ya, jadi kita harus disiplin dalam trading plan, itu ada di dalam materinya teman-teman. Dan bonusnya adalah bonus ya study case berupa rekaman webinar eksklusif. Bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Itu bukan pom-pom, itu hasil ini saya ya, hasil trading saya. Jadi teman-teman bisa belajar ya. Intinya adalah teman-teman tidak lagi kena pom-pom influencer, tidak mudah kena pom-pom influencer gitu ya. Teman-teman bisa menganalisa mandiri dengan ilmu teman-teman sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar di mana? Di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar secara serius, silahkan check out aja sebelum saya tutup ya. Karena sebentar lagi mau saya tutup. Oke, kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yaitu ada Elsa. Di saham Elsa ini kalau kita lihat ya secara weekly terlebih dahulu, kalau kita lihat di Elsa, nih ya, dia ada area support di sini sekarang. Ini merupakan area supportnya yang paling terdekat. Dan kalau kita lihat sekarang ya, posisi sekarang,
Memang di atas ini sebelumnya area resisten, namun nampaknya ini area resisten yang sekarang jadi support gitu ya. Ini area yang cukup lemah gitu. Bisa jadi nanti ada breakout ya dari area ini, breakout ke bawah, breakdown gitu ya. Dan ya mungkin area terdekatnya di 750 kalau area ini nggak kuat ya di 845 teman-teman. Sebelumnya memang dia breakout ke atas ya dan gap up gitu. Dan per berapa hari ini? Dari 3 Maret ya, dari 3 Maret sampai 9 Maret ini dia terus turun tapi tidak melewati candle yang ini ya di 27 Februari ini. Kita coba cek dari sisi analisa transaksinya untuk saham Elsa seperti apa ya teman-teman. Dan di saham Elsa ini ya ternyata hari ini YB jualan ya. Dia 15 miliar jualan 173.000 lot ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 yang jualan masif siapa? Yang jualan masif adalah Foreign. Foreign si ZP ya ZP jualan 433.000, AK jualan 251.000. Mereka aja udah 64 miliar teman-teman. Yang nampung siapa? PD, CC, YP, XL ya retail kebanyakan ya dominan ya. Jadi ketika Elsa harganya turun, retailnya pada nampungin ya YP, XL, KK, XC, ya YCP juga itu sementara foreign atau institusi pada jualan ya secara analisa transaksi. Oke, dan ya kalau kita melihat pergerakannya tadi sempat ada gap up ya sebenarnya ya di saham Elsa. Ya hari ini sempat ada gap up, namun nampaknya tidak kuat karena memang YB niat jualan dari awal ya teman-teman. Dia jualan 15 miliar sehingga harganya turun dan sekarang minus 1%. Ya ini jauh lebih baik ya daripada saham-saham yang lain sampai 15%, di atas 10%. Dan ini jauh lebih baik ya Elsa minus 1,18%. Ya, untuk ya ketika nanti dia jebol, kalaupun dia jebol gitu ya, ya batas penurunannya koreksian selanjutnya mungkin akan sampai 750. Kalau kita cek secara trendline ya dari bawah sini ke atas sini, ya dia masih masih ini ya, masih dalam area trendline-nya, belum terlalu terlihat atau belum terlalu valid bahwa dia jebol gitu. Jadi masih menunggu konfirmasi apakah dia valid jebol di esok hari atau justru dia masuk kembali ke dalam area trendline ya. Oke. Jadi nampaknya seperti itu untuk saham Elsa. Kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yaitu ada Pegas. Oke, di saham Pegas hari ini dia nampaknya turun cukup sangat dalam ya, bukan cukup dalam lagi, dia sangat dalam. Ada gap down ya di saham Pegas dan sebelum kita analisa secara teknikal, kita coba cek dulu ya dari pergerakan atau analisa transaksinya seperti apa. Oke, di saham Pegas hari ini nampaknya YU ya yang jualan. Nah, ini YU ini foreign atau bukan? Nampaknya YU foreign ya. Dia jualan di Pegas 44 miliar 210.000 lot. Ini cukup besar karena yang nampungnya, nah ini ada CC. CC-nya tadi dia foreign atau bukan CC-nya? CC-nya ada sebagian foreign ya, 33.000 lot tuh foreign ya. Berarti setengahnya foreign, setengahnya dari lokal ya, dari domestik. Terus diikuti oleh DH, TP, MG, dia nampung akumulasi. Nah yang sementara yang keluar, ada BB, ya ada CP, ada EP, ada FS, yes. Dan ya kalau kita lihat perbandingan gitu ya, retailnya banyakan mana, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini ada SQ, ada YP, ya terus ada XL, terus di sellernya ada CP, ya terus ada NI, ada PD, ada siapa lagi? Udah, menurut saya sih imbang ya, gitu ya. Jadi tinggal adu kekuatan aja. Memang ya lihatnya adalah di top one sellernya nih. Kalau kita lihat dia 210.000 lot sendiri, di average-nya 2.126 ya. Dan ya sekarang kita balik ke teknikalnya. Di teknikal sebelumnya dia ada area ini ya, ada area support di sini 2.320 dan sekarang udah ditembus, udah dijebol dengan volume ya. Dengan volume berarti kalau jebol dengan volume bisa jadi pergerakan esok harinya adalah koreksi ya, koreksi. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya
ada batas support selanjutan itu di sini di 1895 itu merupakan area support. Namun kalau kita zoom out lebih jauh ya atau kita masuk ke time frame weekly ya kita masuk ke time frame weekly. Nah, ternyata dia saat ini sedang berada di area pentingnya, teman-teman ya, di 1995 gitu. Ini merupakan area pentingnya, merupakan area support paling dekatnya. Kenapa? Karena di area ini ya teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini terjadi beberapa kali rejection di area ini ya. Di area 2160 sampai 1995. Jadi ini kita hapus saja nih ternyata. Oke, nah ini pergerakan Pegasnya, ya, perusahaan gas negara, batasnya sampai sini. Kalaupun nanti ini dijebol, ya balik lagi tadi tuh, ya, dia akan masuk ke area 1895 ya. Kalau 1995-nya dijebol gitu ya. Jadi dia ada batas pergerakannya sampai ke 1895. Itu batas pergerakan terakhirnya. Kalaupun itu dijebol ya, karena support and resistance itu merupakan area, bukan cuma satu garis seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu ya batasnya sampai mana dia nih pergerakannya. Memang kalau kita lihat dari dekat gitu ya, dari dekat banget. Nah ini dia pergerakannya ada di sekitaran sini sebenarnya. Ini ya, ini di 1720-an gitu. Itu terjadi beberapa kali rejection di area tersebut. Ya, rejectionnya di mana aja nih? Satu, ya kan? Ini dua, ini tiga, ya, ini empat, ini lima, ini enam ya. Terjadi beberapa kali rejection sehingga ini jauh lebih strong ya secara sebagai supportnya di 1720. Tapi itu cukup jauh ya kalau kita hitung berdasarkan rasionya penurunannya itu bisa kisaran 15% lebih teman-teman. Jadi semoga tidak perlu sampai situ ya gitu. Jadi cukup di area tersebut dia mulai rebound, amin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada ESA. Oke, di saham ESA kalau kita cek di hari ini sih dia tertahan ya di area pentingnya ya. Ini area supportnya di sini ya di area supportnya di 745-an sampai ya sampai ini di 715-an. Ini area penting dan dia sempat rejection dari 715 ya. Hari ini turun tapi volumenya juga masih inilah masih terkontrol ya secara volume. Jadi harga turun, volumenya masih terkontrol, masih cukup oke walaupun minus 1,95%. Kita coba cek dulu berdasarkan analisa transaksi untuk saham ESA seperti apa. Kita coba cek di tanggal 9 Maret ini, ternyata DX dia jualan gede dan AK ya, DX dan AK jualan gede. Gitu. Dan kita tahu dari tanggal 3 ya, coba kita lihat dari tanggal 3 siapa yang jualan gede. Ternyata tetap DX ya, DX 88 miliar dan ya teman-teman harus tahu ya DX ini adalah Bahana Sekuritas dan dia milik BUMN ya. Ini memang rada-rada ini ya, rada bingung juga pemilik milik BUMN dia jualan di ESA, dia jualan 88 miliar dan yang nampung ya PD, CC ya PD-nya di sini apakah dia big player atau murni retail ini harus dicek and recheck ulang teman-teman ya, dianalisa ulang. Nah, kalau kita lihat ini memang ya Excel-nya ada di sini ya, terus ada YP juga di sisi sellernya, jadi imbang sih sebenarnya ya. Memang tinggal lagi nih IHSG-nya maunya seperti apa. Kalau kita lihat memang dia sudah breakout ya sebelumnya nih, dia breakout kan di area sini ya. Breakoutnya dengan valid nih, ada body candle nih hijau, volumenya juga cukup oke ya kan. Namun sayangnya memang marketnya belum cukup oke. Ya, tinggal kita tunggu aja marketnya seperti apa pergerakannya. Mudah-mudahan bisa segera membaik ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang masih bingung nih cara menentukan bagaimana supportnya, resistennya yang valid seperti apa, atau support dan resistennya taruh di mana, mending belajar aja di Mahir Analisa Teknikal ya. Di situ nanti teman-teman bisa lebih lebih mengerti, lebih memahami ya bagaimana cara menentukan support and resisten yang valid ya, bukan yang sekedar cuma gambar-gambar tok, bukan gitu ya. Oke ya.
Dan ya linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Cek aja linknya di deskripsi, langsung di check out aja sebelum ditutup teman-teman. Karena rencananya sebelum Lebaran mau saya tutup gitu dan nggak saya buka lagi. Oke, kita lanjut aja ke saham yang berikutnya yaitu PTRO. Nah, di saham PTRO kalau kita lihat ya, ini kita sudah pernah membuatkan area Fibonacci-nya itu di monthly ya teman-teman ya. Di monthly kita sudah buat dan ya dia terkena atau dia masih di dalam area Fibonacci-nya. Sudah terkena level bawahnya nih Fibonacci-nya. Namun beruntungnya adalah di saat terkena level bawah Fibonacci-nya ya dia sempat ada rejection ya sehingga harganya naik ya bukannya turun ya sempat ada bantingan tadi ya di bawah gitu kan namun berhasil didorong naik lagi kalau teman-teman lihat berdasarkan support and resistance atau supportnya ya dia jebol di area support yang di atasnya sini nah sekarang ya dia sedang berada di support yang sangat kuatnya teman-teman ya di area ini ya dia terjadi beberapa kali rejection ya satu dua tiga ya kan dan sekarang ke keempat gitu diharapkan di area ini mudah-mudahan sih ya bisa terjadi area apa bisa terjadi reversal gitu ya karena ini merupakan support terkuatnya teman-teman tapi yang bikin deg-degan adalah ya ini dia punya ini ya sebuah pattern nih di saham PTRO ya. Ini patternnya teman-teman yang tahu ya boleh komen-komen di bawah bagi yang tahu ya. Silakan di komen aja. Nah ini ya. Dan kalau kita lihat nih patternnya dia sudah ini konfirmasi ini ya bahwa dijebol area patternnya itu. Nah, bagi teman-teman yang tahu kira-kira ini pattern apa nih yang terbentuk di saham PTRO boleh di komen aja. Kita coba cek terlebih dahulu PTRO di analisa transaksinya ya. Di analisa transaksinya untuk PTRO sendiri tanggal 9 ya OD terus CCBK ya OD dia beli 80 miliar ya mungkin OD ini memang dia berniat nahan gitu ya. Nah, apakah si OD ini terafiliasi owner? Ya, kita nggak tahu. Kita harus cross check kan, gitu ya. Terus ada CC 45 miliar ya. Kita tahu OD itu BRI Dana Reksa, sementara CC ya kita tahu Mandiri Sekuritas. Bisa jadi apakah dia ini owner atau justru ini Danantara? Ya, bisa jadi. Atau bisa jadi big player yang lain. Bisa jadi juga ya teman-teman. Semua itu hanya probabilitas ya teman-teman ya. Baik analisa transaksi maupun analisa teknikal. Tidak ada 100% yang pasti teman-teman. Semua hanya dalam bentuk analisa. Jadi kalau teman-teman berharap di channel manapun, di influencer manapun, termasuk di saham upside gitu ya, analisanya 100% akurat, ya tidak mungkin gitu ya. Ini hanya probabilitas aja ya. Lagi-lagi tergantung yang punya kepentingannya siapa di saham tersebut gitu. Oke. Nah, termasuk PTRO. PTRO siapa yang punya kepentingan? Nah, itu kan yang harus kita cross check ya. Sementara kalau dari tanggal 18 kita coba lihat ya, dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 9 Maret. Nah, ya OD dia baru punya barang dikit ya, sementara ZP dia punya 579 ribu lot, ada XL juga 279 ribu, apa 279 miliar ya. OD, BK, CC juga punya barang gitu. Yang jualan siapa? Yang jualan YU, TP, AI, AK, LG. Oke, jadi di tanggal 9 Maret ini kita sudah sama-sama lihat ya bahwa ODCC ini apakah si owner atau Danantara. Dan yang jualan ya lebih kecil lah ya dibanding OD dan CC. Jadi ini murni akumulasi sebenarnya ya. Akumulasi di harga bawah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, buat yang tahu nih patternnya kira-kira pattern apa, boleh di komen aja ya. Dan ya nanti di dalamnya juga ini ya di Mahir Analisa Teknikal kita akan belajar juga pattern ya jadi teman-teman bisa mempelajari itu semua ya dalam satu e-course namanya Mahir Analisa Teknikal ya. Jadi sepenting itu memang analisa teknikal. Kalau kalau teman-teman nggak ngelihat analisa teknikal, cuma analisa transaksi, teman-teman nggak akan tahu pergerakan harganya. Teman-teman nggak akan tahu, oh ternyata ada pattern nih yang bisa ngebuat harga ini breakout atau jebol ke bawah misalnya gitu. Dan biasanya ya ketika di breakout atau dijebol gitu ya pattern tersebut akan mencapai targetnya biasanya.
dengan catatan marketnya memang mendukung ya dengan catatan seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu CDIA. Di CDIA juga ya terlihat ya nampaknya sih memang dia juga jebol ya patternnya gitu. Nah ini kan kalau kita cek juga nih dia ada simbol pattern juga nih di sini dan ya ya mencong terlalu mencong. Oke. Ya, ini ya kurang lebih gitu. Dia sudah jebol patternnya dan hari ini berbeda nasibnya dengan PTRO ya. Dia minus 5% teman-teman. Ya memang teman-teman kan juga udah pada tahu ya bahwa CDI ini kan retailnya meningkat drastis ya semenjak dia kenaikan atau dari IPO kan gitu. Dia meningkat drastis untuk untuk retailnya gitu. Jadi ya siapa yang mau juga gitu atau big player mana nih yang kiranya mampu ya untuk naikin harga si CDI atau mungkin punya kepentingan gitu kan. Kita coba cek dulu dari analisa transaksinya. Kita lihat dari tanggal 9 Maret ternyata XL-nya jualan lagi tuh di top one seller. Hari kemarin XL-nya jualan nggak di tanggal 6 ya. Tanggal 6 XL-nya jualan lagi ya. Jadi jualan terus teman-teman ya. Jualan terus nih XL dari tanggal 12 coba kita cek ya. Dari tanggal 12 Februari sampai tanggal 9 XL-nya gimana? XL ada di sisi mana nih XL? Excel nggak ada nih baterai. Dia kayaknya akumulasi nih di sini nih. Ya ada yang akumulasi. Kita coba dari tanggal 19 deh, ya kan? Nah, Excel-nya muncul nggak nih? Excel adanya XC nih ya. XC munculnya di buyer malah ya kan? Yang beli siapa? OD, BRI Dana Reksa ya. Di 349.000 lot ya. Dia nampung kemungkinan ya dia akan nyicil mungkin ya akumulasinya pelan-pelan dan ya dia sudah turun dari Oktober 2025 ya teman-teman ya untuk saham CDI ya. Jadi ya kita lihat aja apakah ada big player atau owner mungkin yang mau nahan harganya akumulasi sehingga dia bisa berbalik arah. Yang jelas adalah dia semakin menjauh dengan trend line ya teman-teman ya. Ini ada trend line nih di sini nih. Nih, ini ada area trend, ini trend line-nya gitu ya, dia semakin menjauh trend line-nya. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya ada Antam. Di saham Antam kalau kita cek ya, dia ada berupa pattern juga teman-teman. Dan ini sangat riskan ketika pattern ini ditembus ya, sangat-sangat riskan ya. Ini udah kita analisa dari beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ini ada pattern dan ya teman-teman coba yang tahu ini kira-kira pattern apa nih di saham Antam nih. Kalau dia jebol ya dia akan mencapai target di bawahnya tentunya teman-teman. Kita berharap sih nggak jebol ya gitu. Kita nggak berharap nggak jebol dan kita coba cek dulu ya dari analisa transaksinya untuk saham Antam seperti apa. Kalau kita lihat di tanggal 9 Maret ya untuk Antam nampaknya BKAKZP itu jualan ya, jualan hampir 100 miliar kali ya, hampir 100 miliar dan yang nampung siapa nih? YU nampung 42.000 ya, YU nampung 42.000. Nampaknya juga ya YU dominan ya dia ya. RX nih campuran dengan lokalnya ya teman-teman. Jadi ada RX, nah ada retail juga XL. Mungkin mengira ini sudah murah ya kan. Ada SQ, ada XC, ada CP juga. Sementara di sisi sellernya ya ada PD juga ya, ada XA, ada YP, ada retailnya juga ya teman-teman ya. Jadi lengkap lah ya balance gitu. Nah, memang yang mengkhawatirkan adalah ya di area-area di bawah ini kan batas krusial sebenarnya teman-teman ya ketika teman-teman paham gitu atau sadar bahwa ini membentuk sebuah pola ya berharapnya adalah foreignnya stop jualan ya teman-teman karena kalau masih terus-terusan jualan khawatirnya terjadi panik selling ya ketika terjadi panik selling bisa jadi breakout nih di bawahnya areanya di 3.620-an ya sementara saat ini sudah tembus ya area Fibonacci-nya karena dia gap down kan. Dia sudah tembus area Fibonacci-nya kita coba hapus saja. Nah, terus batas di bawahnya sampai mana? Batas di bawahnya mungkinan sampai sini teman. Ya di 3.130-an. Kalau ini ditembus ya 3.620. Oke.
Jadi seperti itu ya teman-teman untuk saham Antam ya sementara ini memang kita wait and see aja dulu ya, kita wait and see. Oke. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, ada BBCA teman-teman. Di BBCA hari ini juga ada gap down ya, dia minus 1,79% gitu ya. Memang secara volume masih di bawah MA20 gitu, tapi secara support dia nampaknya sudah ditembus ya, mulai ditembus di 7.100-nya. Padahal itu support yang sangat kuat teman-teman ya. Itu support yang sangat kuat. Ya mudah-mudahan cepat membaik ya, cepat berbalik arah untuk saham BBCA karena kalau kita lihat ya saham BBCA kan ya salah satu yang fundamentalnya bagus lah ya. Nggak ada yang bilang nggak bagus kan untuk saham BBCA, tapi ternyata harganya terus turun gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga ya pergerakannya melalui analisa transaksi, melalui analisa teknikal. Jadi kita paham ya, kita nggak asal buy ya meskipun banyak orang yang bilang BBCA untuk long term jangka panjang, tapi kan nggak semua orang cocok juga gitu ya. Ada yang cocoknya swing doang atau mungkin ada yang cocoknya scalping gitu ya. Kalau BBCA memang cocok long term gitu, tapi nggak semua orang juga bisa masuk ke saham BBCA kan. Oke, jadi seperti itu pergerakannya ya untuk BBCA ya. Lalu kita coba cek dulu ya batas selanjutnya itu sebenarnya ada di mana sih BBCA nih ya. Kalau kita lihat secara teknikal sih nampaknya dia ada di sini teman-teman ya. Di area-area sini lah. Di 5.950. Memang jauh banget ya kelihatannya jauh banget. Tapi mudah-mudahan tidak mencapai area tersebut. Amin. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham BBRI. Di saham BBRI mendekati area supportnya ya. Setelah sebelumnya kita analisa bahwa ini area resisten, terus kemarin kita analisa di area pertengahan ya. Ketika di pertengahan sini kan kita analisa juga ya teman-teman ya. Lalu sekarang posisinya ada di bawah karena gap down teman-teman. Langsung langsung gap down, langsung mendekati area supportnya. Minus 2,72% hari ini. Apakah besok ada yang nyerok? Ya kita juga nggak tahu ya. Kalau area ini supportnya ditembus, ya ini kan area yang sangat kuat ya sebenarnya. Terjadi beberapa kali rejection di area ini ya. Nah ini ya terjadi beberapa kali rejection. Ini kan harusnya area yang sangat kuat. Nah makanya saya harus ya kita harus ya harus apa? Harus waspada gitu. Kita wait and see. Kira-kira batas penurunannya sampai mana nih pergerakannya nih gitu. Jangan sampai ya teman-teman belinya terburu-buru karena FOMO gitu ya, jangan sampai juga. Nah, kemungkinan dia akan mencapai area ininya kalau nanti turun lagi. Dan kita semua berharap enggak ya, enggak tercapai area tersebut di 2.880 teman-teman ya. Itu batas support terdekatnya. Oke. Kita lanjut ke BMRI. Nah, di saham BMRI ini ada gap down ya sebenarnya teman-teman. Jadi minus 3%-an gitu. Dan sekarang berada di area supportnya di 4.810, yaitu merupakan area supportnya. Dan ya kalau teman-teman lihat tren line terbarunya gitu ya, di tren line terbarunya dia menjauh ya dari area tren line-nya, ya dia menjauh, mulai menjauh nih dari area tren line-nya, sehingga ya di area ini diharapkan ada rebound sih gitu. Batasnya sampai mana? Batasnya dia kemungkinan besar ya. Kalau secara teknikal ya, ini dia di sini nih. Nah itu ya. Di 4.530 itu area yang kuat karena terjadi beberapa kali rejection di area tersebut teman-teman untuk saham BMRI. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada ADI. Oke, di saham ADI, kalau kita lihat hari ini justru dia menguat ya, 1,46% gitu. Setelah sebelumnya dia sudah breakout ya dari area resistance ini, nih beberapa waktu yang lalu dia sempat mau retest ya di area sini. Ini terlihat dari beberapa kali ya dia candlenya nih. Ini kan ada beberapa hari nih candlenya kan. Gitu. Yang dikhawatirkan adalah candle ini nggak kuat buat nembus area resisten terbarunya teman-teman di mana di sini ya di 10.920 apa 10.925 itu merupakan resisten terdekatnya gitu ya.
Jadi kalau dia nggak kuat, bisa jadi ini bank yang ngedorong kan di area ini. Bisa jadi juga average-nya banyak di area ini, teman-teman. Lihat aja nih. Ada 4 hari ya di area ini yang menandakan ada pembelian nih di jangka waktu 4 hari ini di area ini di rentang waktu harga apa di rentang harga ini. Ya, kita coba cek dari sisi analisa transaksinya ya untuk Adi siapa yang ngedorong hari ini atau yang beli hari ini ya. Dan siapa yang jualan ya hari ini. Dan ternyata ya BB ya, ya, fund, fund lokal gitu ya. Verdana dia beli 25 miliar, tapi ya si MG jualan 85 miliar. Ya sebenarnya ini distribusi yang bisa dibilang cakep ya. Dalam artian dia jualan tapi nggak rusak harga teman-teman ya. Dia jualan tapi nggak rusak harga gitu, nggak jatuhin harga. Dia jualan 85 miliar distribusi kan sebenarnya ya jualannya gede banget gitu. Nah, kalau kita cek ya dari foreignnya mana nih? BB ya ternyata foreign ya BB ya. BB-nya ternyata foreign di 25 ribuan. Oke. Jadi begitu kita lihat dari tanggal sebelumnya dari tanggal 4 Maret ya. 4 Maret sampai 9 Maret. Siapa yang gerakin? Ternyata ya tetap MG juga ya 112 miliar ya. Yang nampung BB berkurang barangnya ternyata yang top one bayarnya itu CC 56 miliar, ada AZ ya Sukor 47 miliar, ada AI 44 miliar. Sementara yang jualan itu ada MG paling gede ya. Ini sebenarnya distribusi ya dalam 4 hari ini. LG, terus ada BK, ZP ya dia mesti jualan. Oke. Dan ya akan nampaknya udah jualan kecil ya, mungkin barangnya udah nggak ada. Oke, seperti itu ya untuk pergerakan Adi. Dan ya kita masuk ke Adro. Nah, berbeda dengan saham Adi, kalau di Adro ini ya dia ini ya false break sebelumnya ya. Sebelumnya false break, setelah dia breakout, namun nggak kuat ya, hanya berbentuk doji di sini nih, di tanggal berapa nih? Di tanggal 3 Maret ya di sini nih. Ini kan berbentuk doji, lalu selanjutnya dia malah terus-terusan turun ya. Kalau kita cek secara Fibonacci, kita coba ukur batas penurunan yang sehatnya sampai mana. Di 2140 sampai 2040 itu batas koreksian yang sehatnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau narik pakai trend line itu juga bisa ya. Tinggal kita tarik aja nih trend line-nya dari ya mungkin dari sini ya gitu ya atau ya itu dianggap rejection lah ya. Nah, ini batas koreksian yang kalau berdasarkan trend line ini mesti disebut sebagai koreksian yang sehat ya, trend line. Selama tidak jebol area trend line-nya, oke? Dan ya sebelumnya memang dia sebenarnya terbentuk ini ya, pattern ya. Nah, pattern apa nih di saham Adro nih? Tadi kan teman-teman udah pada ini kan, nebak sebuah pattern ya dari awal ya kita ngomongin pattern kan. Nah, sekarang Adro punya pattern juga nih. Kira-kira pattern apa teman-teman? Silakan di komen aja kalau teman-teman yang tahu. Dan kita coba cek dulu ya, Adro di hari ini siapa yang jualan, siapa yang akumulasi. Ya, ternyata DX jualan ya, jualan akumulasi 70 miliar, ya 303 ribu lot ya. Terus yang jualan siapa? YPXLNI ya retail ya kebanyakan ya keluar ya. Jadi retail kebanyakan keluar, yang beli adalah ini ya si Bahana ya, Bahana Sekuritas yang mana ya terafiliasi Danantara mungkin gitu atau BUMN kan. Terus ada AK 24 miliar, udah memang ini nahan harga ya sebenarnya ya. Kalau kita cek dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 kita coba cek dulu ya. Dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 Maret, ya siapa yang akumulasi paling banyak? Ternyata yang paling banyak adalah si BK, teman-teman. 182 miliar. Ya, dia 817 ribu lot. Jadi hati-hati, dia punya average di 2265. BK punya average di 2265, berarti di sini ya teman-teman ya. Nah di sini nih, dia saat ini floating profit itu di 3%-an teman-teman. Ya, jadi untuk saham Adro dia sudah floating profit 3,41%. Untuk siapa tadi big player-nya? Si BK ya, BK. Jadi kalau kita lihat di tanggal sekarang, tanggal 9,
Ya di tanggal 9-nya BK mana nih? BK udah jualan belum? BK masih akumulasi ya teman-teman ya. BK masih akumulasi 54.000. Jadi dia masih nambah barang ternyata. Ya, masih nambah barang dari tanggal 4 Maret. Coba kita cek ya. Dan tanggal 4 Maret. BK masih nambah barang 51 miliar ya teman-teman ya. Dia belum keluar ternyata. Oke, jadi begitu ya untuk saham Andro. Oke, jadi bagi teman-teman yang nggak pengen lagi FOMO, yang nggak pengen lagi kena pom-poman dari influencer gitu ya, silakan belajar analisa teknikal. Bisa dimanapun sih sebenarnya ya, di channel YouTube manapun, tapi nggak terstruktur teman-teman. Yang terstruktur sudah saya buatkan e-course sebenarnya mahir analisa teknikal. Cek aja linknya di deskripsi. Insya Allah itu lengkap, worth it, cuma 249.000 dari normalnya 1 juta. Ya bentar lagi mau saya tutup, silakan teman-teman manfaatkan momentumnya ya teman-teman ya sebelum saya tutup. Jadi gitu aja ya. Untuk hari ini analisanya gitu aja ya teman-teman ya. Thank you for watching this video and see you on the next video.